Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman mahasiswa studi agama-agama semester 1 yang mengambil mata kuliah Tauhid, perkenankan saya untuk menjelaskan materi perkuliahan minggu ini dalam mata kuliah agama ilmu Tauhid ini yang berjudul atau bertemakan implikasi tauhid. Tentu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meresum apa yang menjadi inti-inti pikiran atau poin-poin inti dalam tema implikasi tauhid ini. Teman-teman sekalian, sebagaimana yang sudah saya sharingkan di YouTube, Anda diminta untuk membuat ringkasan minimal 6 paragraf dari unsur-unsur atau indikator-indikator ini, yaitu pendahuluan, makna la ilaha illallah, kemudian hakikat tauhid, dan efek semangat tauhid. Adapun sumber bacaan yang saya minta kepada saudara-saudara untuk meringkasnya minimal dari tulisan saya yang berjudul Tauhid, yaitu draft buku ajar yang sudah saya sharingkan PDF-nya kepada teman-teman semua. Yang kedua, sumber bacaan yang saya sarankan yang minimal yaitu artikel jurnal saya di Jurnal Religi volume 10 nomor 2 tahun 2014. Ada link artikelnya online, Anda bisa download. Yang berjudul Hakikat Monoteisme Islam, kajian atas konsep la ilaha illallah. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentu yang Anda ringkas satu paragraf, yaitu arti penting kajian yang di buku saya dan juga mungkin teman-teman pendahuluan. Yang pertama, teman-teman semua, dikatakan di buku itu, dan tentu kita dalam kajian studi agama-agama secara antropologis, teman-teman semua, gejala beragama atau kecenderungan manusia beragama berarti bertuhan, dalam konteks ini bertauhid, secara antropologis itu merupakan fenomena universal manusia. Pada level kehidupan manusia sesederhana apapun, mereka memiliki konsep kepercayaan kepada sesuatu di atas segalanya, yang dalam bahasa kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam konsep agama barat disebut dengan God atau Tuhan, yang dalam konsep agama India disebut dengan Dewa, yang dalam konsep agama Jepang disebut dengan Kami, di Sunda Pangeran, di Jawa Gusti Allah, kan, Gusti. Nah, semua level kehidupan manusia yang dikatakan orang primitif pun memiliki konsep kepercayaan kepada zat yang maha tinggi, dan itu yang menginspirasi kehidupan mereka. Oleh karena itu, sebetulnya beragama, kecenderungan beragama itu sebuah fenomena universal. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai homo religius, yaitu makhluk beragama, makhluk berketuhanan. Nah, kawan-kawan semua, dalam konteks ini rasa-rasanya sulit untuk menyebut orang yang tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Ateisme itu bukan konsep, sebetulnya tidak ada ateisme itu. Yang ada mungkin orang tidak beragama. Tapi kalau orang tidak percaya kepada Tuhan secara antropologis, secara psikologis, apalagi secara neurologis, itu nggak ada, karena kepercayaan kepada Tuhan itu sesuatu yang given dan sudah ada batang otaknya di sini yang disebut lobus temporal itu, ya. Nah, dalam konteks agama Islam di surat Ar-Rum dikatakan fitratallah allati fataranas 'alaiha. Jadi manusia itu terlahir dalam keadaan beragama. Fit
Itu juga diperjelas dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan beragama, dalam keadaan bertuhan. Fa'abawahu sampai akhirnya. Dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka seorang Yahudi, seorang Nasrani, dan lain-lain. Nah, Robert Krabs mengatakan bahwa sejalan dengan hadis Nabi ini, bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap pilihan keberagamaan seseorang. Jadi walaupun sudah fitrah secara lahir, tapi pada perkembangannya lingkungan atau sosiologi ya, berarti ini pendekatan pandangan sosiologis, sangat mempengaruhi pilihan keberagamaan selanjutnya, apakah tetap fitrah atau tidak berubah. Nah, teman-teman semua, poin yang kedua yang akan saya jelaskan adalah tentang makna la ilaha illallah. Nah, tauhid dalam Islam itu diekspresikan dengan la ilaha illallah, yang dalam bahasa Indonesianya kurang lebih tiada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Allah. Yunahar Ilyas atau Profesor Yunahar Ilyas dalam bukunya Kuliah Akidah Islam, dan beliau juga mengutip dari pendapat ulama-ulama klasik, menjelaskan beberapa pengertian atau makna la ilaha illallah. Yang pertama, makna itu adalah la khalaqa illallah. Apa maknanya? La khaliqa illallah. Tiada yang maha menciptakan kecuali Allah. Oleh karena itu, sewaktu kita mengatakan la ilaha illallah, tanamkan dalam keyakinan kita la khaliqa illallah. Tidak ada yang maha menciptakan kecuali Allah. Menciptakan apapun, menciptakan nasib kita, menciptakan kehidupan kita, masa sekarang, masa yang akan datang, bahkan yang sudah lalu, kecuali itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan oleh apa itu bintang kelahiran, apa itu Virgo, bukan. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. La ilaha illallah. Makna yang kedua dari keyakinan la ilaha illallah adalah ada yang masih ingat? Apa yang kedua? Oke. Yang kedua adalah la roziko illallah. Tidak ada yang maha memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak ada yang lain. Jadi rezeki kita yang sudah ditakar, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan oleh tanggal bulan lahir kita, bukan, tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Oleh karena itu, kalau kita ingin berdoa, meminta rezeki, meminta kesehatan, ya hanya kepada Allah saja, karena la roziko illallah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna selanjutnya, la hafizo illallah. Tidak ada yang maha memelihara, yang menjaga kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita gelisah, kalau kita terancam dengan keadaan COVID sekarang, dengan perasaan, serahkan kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan ke simbah yang sudah meninggal, bukan, tetapi serahkan penjagaan kekhawatiran ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna lain dari la ilaha illallah. Selanjutnya, la mudabbiro illallah. Tidak ada yang maha mengelola kecuali Allah. Pengelola, manajer
kehidupan kita, kehidupan manusia, kehidupan alam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada sesuatu yang mengkhawatirkan kita karena alam ini, misalnya sekarang Merapi lagi mengkhawatirkan kita nih, orang-orang Jogja, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenanglah, berdoalah, yakinlah kepada Allah. Kalau Allah menghendaki meletus, ya meletus. Kalau tidak, ya tidak akan meletus sampai kapan. Oke, gak usah melakukan hal macam-macam. Selanjutnya, la malika illallah. Tidak ada yang maha memiliki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki apapun. Kalau kita ingin meminta apapun, ya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada mbah dukun atau orang pintar itu, kepada Allah. Saudara-saudara, kawan-kawan ingin memiliki seseorang misalnya, ya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusahalah sekuat tenaga, karena semua hal adalah milik Allah semata. Yang selanjutnya apa teman-teman ingat? La waliya illallah. Tidak ada yang maha memimpin kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah dijaga, kita sudah dipelihara, kita sudah dikelola oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada yang memimpin kehidupan kita ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah khawatir, yakin kepada Allah. Ini makna tauhid la ilaha illallah. Sehingga kita di akhir nanti akan memaknai apa toh efek semangat dari tauhid la ilaha illallah ini. Kawan-kawan semua, la hakima illallah. Tidak ada yang maha menentukan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menentukan kehidupan kita, rezeki kita itu, kesehatan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pintunya menghadap kemana rumah kita, bukan jendelanya menghadap kemana rumah kita, bukan bintang Virgonya, bukan. Yang menentukan kehidupan kita sekarang dan di masa yang akan datang, bahkan masa lalu pun, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La hakima illallah. Selanjutnya, la ghayata illallah. Jadi tidak ada yang menjadi tujuan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup hari ini itu untuk bekal menuju hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja, Anda belajar, saya mengampu pembelajaran, illallah. Itu tujuan hanya untuk mengharap ridho Allah, mengumpulkan sedikit demi sedikit bekal, zad, untuk kita pulang nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ma'buda illallah. Penting sekali, tidak ada yang disembah, yang maha disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun ekspresi keberagaman kita, doa, puasa, harap, cemas, beribadah, baca Quran, berbuat baik, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna la ilaha illallah yang penting kita pahami secara akademik dan juga mungkin kita refleksikan secara personal sebagai seorang muslim. Teman-teman semua, selanjutnya yang kita diskusikan adalah tentang hakikat tauhid la ilaha illallah. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman di konsep la ilaha illallah itu ada dua ungkapan, yaitu la ilaha ini yang pertama, kemudian ada illallah, ini yang kedua. Oke, jadi ada dua struktur kata dalam struktur kalimat la ilaha illallah. Yang pertama
la ilaha, kira-kira artinya tiada atau tidak ada Tuhan. Kemudian illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kawan-kawan semua, apa tuh hakikatnya dari dua ungkapan ini? Oke, dan kawan-kawan sudah meringkasnya. Yang pertama, struktur kalimat la ilaha illallah tadi. Oke. Ini dia la ilaha illallah, ini la ilaha. La ilaha itu ini adalah konsep nafyun. Oke, tiada atau tidak ada Tuhan itu konsep atau struktur bahasanya an-nafyu. Nafyun, negasi. Kemudian yang kedua illallah. Itu isbat atau konfirmasi. Nah, ini dia. Konfirmasi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang nafyun, ini yang isbat. Nah, ini dia. Jadi strukturnya la ilaha illallah itu nafyun dulu, kemudian isbat. Meniadakan Tuhan dulu, kemudian konfirmasi hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa maknanya itu teman-teman semua? Nah, la di la ilaha itu adalah la nafiyah li jins. Ini bahasa pesantren ini. Yaitu huruf nafyun atau nafyi yang menafyikan segala macam jenis ilah. Oke. Illa, la ilaha kan? Illa itu istisna, exception, pengecualian yang mengecualikan Allah dari segala macam jenis ilah yang dinafyikan tadi. Oke. Kemudian, nah, bentuk kalimat seperti ini dinamakan kalimat nafyi, manfi. Apa maknanya? Ini dia. Dalam kaidah bahasa Arab, isbat illallah sesudah nafyi, sesudah la ilaha, merupakan atau bermakna al-hasru, membatasi, dan taukid, menguatkan. Jadi isbat illallah setelah nafyun, setelah la ilaha, kecuali Allah setelah tiada Tuhan itu bermakna membatasi dan menguatkan bahwa Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan, satu Tuhan, dua Tuhan, tiga Tuhan, keempat. Nah, hanya satu, illallah. Nah, gitu kawan-kawan. Kalimat tauhid la ilaha illallah dengan demikian dimaknai tiada Tuhan yang benar-benar berhak disebut Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini teman-teman poinnya. Ini poin kita. Tiada Tuhan yang berhak disembah tadi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali untuk kita pahami baik secara akademik maupun secara teologi keberagamaan kita semuanya. Teman-teman sekalian, hakikat yang selanjutnya yang ada kalian ringkas, makna nafyun dalam la ilaha illallah. Jadi yang disebut nafyun itu sekali lagi ini dia la ilaha ini. Ini yang disebut dengan nafyun. Oke. Nah, an-nafyu atau negasi. Tiada Tuhan merupakan starting point proses liberasi iman dari segala syirik. Jadi sebelum mengatakan illallah, kita harus mengatakan dulu la ilaha. Sebelum kita meyakini, konfirmasi bahwa hanya Allah sebagai Tuhan, pastikan kita melakukan dulu la ilaha. Pastikan kita meniadakan dulu, membuang dulu, menghapus dulu image-image Tuhan selain Allah. Baru setelah membuang semua kesyirikan ini, kita konfirmasikan hanya kepada Allah.
illallah. Nah, begitu makna nafyun. Nafyun itu dalam struktur kata la ilaha ini. Nah, kawan-kawan semua, kenapa demikian? Kenapa nafyun dulu? Karena secara antropologis juga, teman-teman, bahwa problem utama keberagamaan manusia bukanlah ketidakpercayaan kepada Tuhan. Seperti sudah disebutkan tadi, bahwa secara antropologis manusia itu sejak dahulu kala pun percaya kepada sesuatu zat yang lebih tinggi dari kehidupan mereka. Percaya itu. Ada yang menyebutnya Allah, ada yang menyebutnya dewa, ada yang menyebutnya kami, ada yang menyebutnya yin yang. Mereka percaya itu. Manusia percaya itu secara antropologis. Sehingga persoalan penting dalam melihat kembali ketauhidan kita sebagai seorang muslim itu sini dia. Semua manusia percaya kepada Tuhan, kepada dewa, kepada kami. Kami itu bahasa Jepang, dewa itu bahasa India, maknanya Tuhan, sama itu. Oke. Dewa itu Tuhan dalam bahasa kita. Kita Allah, mereka nyebutnya Brahman. Nah, ya semua percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak percaya. Oke. Sehingga problem bertauhid dalam konsep ajaran Islam itu adalah problem syirik. Oke. Percaya kepada Tuhan, kepada Allah, percaya, tetapi percaya kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Oke. Misalnya ada Tuhan, bukan hantu, Tuhan yang di pohon mana, Tuhan yang di beringin mana, Tuhan yang di danau mana, Tuhan yang di laut mana, dengan sebutan lain. Ada dewa, ada dewi, ada Nyi Roro, ada Tuhan di gunung mana. Di samping kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Maka ini dia pentingnya la ilaha tadi. Pentingnya meniadakan Tuhan di danau tadi, Tuhan di gunung tadi, Tuhan di laut kidul tadi. Penting ini. Walaupun percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Mudabbir, sebagai Kholiko, sebagai Roziko, sebagai ini, tapi kalau ada kepercayaan lain kepada Allah dalam menentukan nasib misalnya, dalam menentukan jodoh misalnya, dalam menentukan ini itu, nah ini dia problem menuju tauhid, yaitu kesyirikan. Oke. Dan itu sudah diindikasikan dalam Al-Quran, surat Az-Zukhruf 43 ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Jadi kafir-kafir Quraisy dulu itu kalau ditanya wala in sa'alta, dan jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka percaya la yaqulanna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Jadi orang-orang kafir Quraisy, syirik Quraisy itu dulu yang menentang Nabi, percaya yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Tapi mengapa mereka dikatakan syirik? Karena mereka percaya ada Tuhan-Tuhan lain. Jadi di Ka'bah itu kan setiap suku menaruh Tuhan-Tuhannya ya. Patung apa yang dipercaya menentukan rezeki, menyelamatkan dari perang, kemenangan perang, membantu kemenangan perang, menyelamatkan ini, memberi ini, menentukan. Sehingga mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan syirik, walaupun percaya kepada Allah sebagai Kholiko, sebagai pencipta langit dan bumi. Itu makna nafyu. Sekarang teman-teman, makna isbat dalam la ilaha illallah. Ya, ini dia, saya tampilkan dulu. Oke. Nah, isbat itu yang ini kawan-kawan.
illallah ini loh yang isbat ini. Nah, ini dia yang dimaksud dengan isbat ini. Nah, jadi dalam la ilaha illallah ini nafyun dulu tadi baru isbat. Nah, atau meniadakan dulu Tuhan-Tuhan, tiada Tuhan, kemudian konfirmasi hanya Allah sebagai Tuhan. Isbat ini penetapan, peneguhan. Nah, dalam konteks yang lebih lugas, tadi dikatakan manusia sebagai dilahirkan dalam keadaan fitrah. Sewaktu seseorang konfirmasi setelah negasi hanya Allah sebagai Tuhan, sebetulnya dia sedang aktualisasi atau reaktualisasi fitrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa syirik, tanpa sekutu, tanpa kesamaan, tanpa tandingan. Jadi saya dan teman-teman ketika nafyun kemudian isbat sekarang hanya kepada Allah, itu sebetulnya saya dan teman-teman sedang mereaktualisasikan, sedang menempatkan kembali kefitrahan sejak bayi, sejak di dalam kandungan, ke tempatnya, to the right place, ila mahallihi, tanpa syirik. Oke, itu dia. Nah, teman-teman semua, so dengan bacaan struktur kalimat la ilaha illallah yang nafyun dulu, kemudian isbat, iman atau tauhid itu memerlukan kemurnian sejati tanpa noda, tanpa syirik, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ini dia makna isbat dalam la ilaha illallah. Teman-teman semua, selanjutnya hakikat tauhid la ilaha illallah juga merupakan positioning manusia dengan alam. Jadi posisinya begini. Ada Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik tadi, kemudian ini Allah di atas, dan di bawahnya ini ada manusia, ini ada alam. Jadi begitu. Di atas tadi Allah sebagai Khalik, di bawah ini semuanya sebagai makhluk. Ada alam, ada manusia, dan lain-lain itu. Nah, tauhid la ilaha illallah tadi itu merupakan positioning, penempatan. Gimana toh sesungguhnya hubungan antara manusia dengan alam? Oke. Ini harus betul ini. Jangan sampai kita atau seseorang menempatkan alam sama dengan Allah. Kemudian atau Allah ditarik di ke bawah, alam di atas. Nah, ini tidak betul. Yang betul itu Allah di atas, di bawah Allah itu manusia dan alam. Nah, sekarang gimana posisi antara manusia dengan alam ini dalam konsep tauhid la ilaha illallah ini? Nah, teman-teman semua, bacaannya seperti ini. Yang pertama, seperti juga kalian sudah ringkas di perkuliahan kita. Halo. Yang pertama, bahwa pakai laptop saja. Malah membesar. Oke. Bahwa manusia itu ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Quran sebagai ahsanu takwim. Oke. Wattini wazzaitun
wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Manusia sebagai sebaik-baik makhluk Allah. Kalau Dawam Raharjo kalau tidak salah, Nurholis Majid juga, kemudian ya Dawam Raharjo, Nurholis Majid mengatakan manusia itu sebagai puncak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ahsanu taqwim. Nah, nanti akan kita lihat gimana posisinya dengan alam ini. Oke. Nah, dia gini tuh. Nah, gimana dengan alam? Nah, dalam ayat Al-Qur'an ada konsep, ada firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh. Dan di ayat lain ada ungkapan yang lain. Nah, para ahli kalam atau ahli studi Islam itu menyebutkan konsep taskhir dari ayat itu. Nah, konsep taskhir misalnya di surat Al-Jasiyah ayat 13. Apa toh konsep taskhir ini? Dan akan kita lihat relevansinya dengan tadi positioning manusia versus alam di bawah Allah. Jadi alam itu karena sudah ditaskhir, sudah ditaklukkan, sudah dengan sunatullah. Jadi alam ini berada di bawah manusia, hubungannya seperti itu. Tanpa menghina, tanpa eksploitatif. Yang betul itu kan dimanfaatkan, bukan dieksploitasi. Jadi alam ini karena manusia ahsanu taqwim, maka malaikat saja disuruh sujud toh ke manusia ini. Malaikat saja disuruh sujud dan mau, kecuali iblis. Nah, alam ini ada di bawah posisi manusia ini. Nah, apa konsekuensinya dari di bawah manusia ini, teman-teman semua? Karena itu manusia harus menempatkan alam secara betul, sesuai posisinya, ila mahalihi. Ada sedikit gangguan teknis. Nah, saya lihat di laptop, harus sesuai dengan posisinya ini. Oke. Jadi jangan sampai manusia yang sudah dinyatakan sebagai ahsanu taqwim, kemudian alam sudah ditaskhir oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai manusia menempatkan alam yang untuk dimanfaatkan ini di atas dirinya, bahkan disamakan posisinya dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara disembah, ditakuti, dikasih sesaji, dipercaya menentukan nasib, dipercaya dapat mendatangkan bahaya, dipercaya ada hantunya, ada penunggunya, ada ininya. Tidak. Oke? Maka perbuatan menempatkan alam lebih tinggi dari diri kita, dari manusia, itu berkebalikan dengan konsep taskhir dan manusia sebagai ahsanu taqwim ini. Nah, untuk apa toh? Karenanya alam ini, alam harus dimanfaatkan oleh kita manusia, harus dimanfaatkan dengan konsep taskhir ini, bukan dijadikan Tuhan tadi, bukan untuk disembah, bukan untuk disesaji, bukan untuk dipercaya menentukan nasib, tidak. Ini positioning manusia versus alam dalam konsep tauhid la ilaha illallah. Nah, yang terakhir yang teman-teman sudah bahas dan sudah ringkas tentang efek semangat tauhid la ilaha illallah ini. Apa toh efek semangat tauhid la ilaha illallah ini? Nah, ini dia teman-teman. Dengan penjelasan tadi, dengan makna, dengan ini, dengan hakikat tauhid, maka tidak ada yang bisa kita katakan dari semangat
tauhid la ilaha illallah ini adalah sebagai, ini dia, pembebasan. Nah, langsung saja. Oke, pembebasannya macam mana? Nah, ini dia. Satu, jadi tadi ya, kalau hanya Allah yang menentukan kita, hanya Allah yang memberi rezeki kita, hanya Allah yang memelihara kita, hanya Allah yang ini, kecuali semua kecuali Allah, semuanya ada di Allah, maka itu adalah proses liberasi, proses pembebasan manusia dari segala bentuk perbudakan, penghambaan kepada selain Allah. Jadi tidak perlu kita untuk bertanya kepada, maaf, orang pintar, untuk bertanya kapan saya akan melaksanakan hajatan. Tidak perlu bertanya kepada siapa untuk, dalam pengertian tadi, berkuasa kepada selain Allah. Betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu yang lain. Kan begitu dulu juga secara historis. Kenapa Rasulullah ditentang oleh para saudagar, para aristokrat Mekah, para pemegang kuasa Mekah, kuasa modal, kuasa politik, kuasa apapun? Bukan karena agama, bukan karena sholatnya dalam pengertian ritual itu, bukan karena ini itunya, tapi karena Nabi Muhammad dengan Islamnya ini, yang beliau rahmatan lil alamin, dengan Islamnya yang din ini, yang membawa proses liberasi, pembebasan. Pada awalnya orang-orang Mekah ketika bermaksud mengadakan acara pernikahan harus bertanya kepada ketua sukunya, kepada ketua kaumnya, kepada orang pintarnya, dan itu kan berbayar dengan fulus. Nah, setelah Rasulullah datang mengajarkan ajaran itu, Rasulullah mengatakan tidak perlu, karena itu hanya yang menentukan nasib baik buruk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semua hari baik, semua bulan baik, semua tahun baik. Tidak ada tahun sial, bulan sial, hari sial, tidak ada. Semua baik menurut Islam, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Nabi Muhammad ditentang karena proses liberasi ini salah satunya. Nah, pembebasannya seperti apa? Dengan tauhid ini, orang yang bertauhid percaya, atau manusia percaya hanya cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindungnya. Tidak perlu pakai jimat-jimat, gelang-gelang apa yang harus dibeli dengan mahal. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu setelah menjaga kesehatan, kebersihan, ya cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, COVID sekarang, COVID-19, kita khawatir, kita takut terkena pandemi ini. Tetapi kita juga harus rasional. Setelah kita pakai masker, setelah kita jaga kebersihan, cuci tangan, setelah kita social distancing, jaga jarak di kantor, di pasar, kita sudah tenang. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini proses pembebasan luar biasa. Nah, proses pembebasan lainnya dalam konteks ini, siapapun dapat berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara apa dan siapapun. Konsep tauhid la ilaha illallah ini luar biasa proses liberasi ini. Karena masih banyak orang yang beranggapan saya ini kotor. Tidak bisa saya mengetuk pintu Allah, sehingga saya perlu seseorang yang sudah meninggal atau masih hidup untuk mengetukkan pintu tersebut. Nah, dalam konsep tauhid la ilaha illallah, setiap orang itu tidak perlu, bisa untuk berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis saja setelah dilaknat oleh Allah, ya, sewaktu menolak untuk sujud hormat kepada Adam, iblis itu tidak minta tolong malaikat loh untuk berhubungan kepada Allah. Iblis punya satu permintaan,
ila yaumi yub'atsun gitu, yang di ayat akhirnya itu. Kira-kira ya Allah, tangguhkanlah kami kematian kami sampai hari akhir. Dan iblis langsung loh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lewat malaikat yang suci yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Nah, kita yang bukan iblis ini tentu lebih bisa kan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara ini. Nah, pembebasan lain tentu tauhid la ilaha illallah ini liberasi, membebaskan dari khurafat dan segala jenis tahayul. Kalau melakukan ini maka akan ini, yaitu kalau sunatullah hukum alam, betul ya. Tapi sering sekali ada beberapa banyak orang yang misalnya jangan tebang pohon itu karena ada penunggunya. Jangan rusak hutan itu karena ada penunggunya, nanti genderuwo-genderuwo hantu-hantu akan mengganggumu. Itu mungkin pesan orang tua ya, sebetulnya menakut-nakuti supaya tidak merusak pohon-pohon itu, hutan kecil itu, karena itu kan sumber air toh. Nah, cuma salah mengkomunikasikannya dengan embel-embel penunggunya ininya akan mendatangkan bencana. Ya, akan mendatangkan bencana, tapi bencananya kan kekurangan air, bukan bencana penunggu akan menerka kita. Nah, tauhid la ilaha illallah begitu. Sehingga manusia bebas untuk mengeksplorasi, bukan eksploitasi alam, dengan bebas dari takhayul dan khurafat. Alam yang ditaskhir tadi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dieksplorasi oleh manusia tanpa khurafat dan segala jenis tahayul. Takut penunggu, takut ini, takut ini, takut ini. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala pemilik kita, pemilik alam. Dengan niat baik, alam dieksplorasi akan mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan bencana. Jadi teman-teman, ini dia bahwa proses efek semangat tauhid ini adalah proses pembebasan. Mari kita bebaskan diri kita dari segala jenis belenggu, dari segala jenis penghambaan, perbudakan. Kita boleh menjadi budak kan, tapi hanya budak Allah. Kita boleh menghamba kan, tapi hanya hamba kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan dari penjelasan kuliah daring pertemuan ke-6 atau ke-5 yang kalian akses dari link YouTube. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Semoga ada manfaatnya, terutama untuk diri saya dan juga untuk teman-teman mahasiswa Studi Agama-Agama semester 1 Fakultas Usuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sehat selalu, jaga kesehatan, olahraga, berdoa, jaga imun, tetap yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita bisa keluar dari situasi pandemi COVID-19 ini, sehingga nanti kita bisa kuliah di kelas seperti biasanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.